pencemaran tanah. Perkenalkan, saya Maulidiyah sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Faris Mahdi sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Robiatul Umamah sebagai pemateri 2. Kami persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Bab 1. Pendahuluan. Pada dasarnya, pencemaran lingkungan diakibatkan oleh masuknya beberapa zat atau makhluk hidup lain yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan tersebut. Lingkungan yang tercemar, lingkungan tempat tinggal makhluk hidup yang cenderung rawan terjadi pencemaran. Tidak nyaman untuk ditinggali karena keadaannya yang kotor dan banyak sampah. Banyak air yang tergenang dan udara kotor terkena asap. Hal itu dapat menyebabkan kuman berkembang dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar. Salah satu jenis pencemaran yang umum diketahui banyak orang adalah pencemaran tanah. Pencemaran jenis ini ditandai dengan adanya bahan pada permukaan tanah atau di bawah permukaan yang dapat mengganggu permukaan tanah itu untuk berkembang ketika suatu zat berbahaya atau beracun dalam mencemari permukaan tanah. Maka ia dapat menguap tersebut air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendam sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air, tanah, dan udara. 1.2 Rumusan masalah. Mengapa bisa terjadi pencemaran tanah? Apa saja faktornya? Apakah dampak yang ditimbulkan pencemaran tanah? Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi pencemaran tanah yang luas? 1.3 Tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah. 2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pencemaran tanah. Untuk mengetahui sebagai cara mencegah terjadi pencemaran tanah. 1.4 Manfaat agar tidak terjadi kerusakan ekonomi ekosistem agar tidak timbul masalah kesehatan dan berbagai penyakit akibat pencemaran tanah, agar tidak mengganggu ekosistem di suatu wilayah. Bab 2 Pembahasan. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah air atau bahan kimia industri ataupun fasilitas komersial. Penggunaan masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan permukaan, kecelakaan kendaraan mengangkut minyak. Zat kimia itu limbah, air limbah, dan tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun dalam mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terdapat sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan ataupun tidak bersentuhan. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Penurunan hasil pertanian ini dapat menyebabkan dampak lanjutan kepada konsumsi tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu dampak dan pertanian, terutama perubahan metabolisme. 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah, yaitu membuang bahan sintesis. Bahan sintesis terbuat dari hasil pengolahan manusia dan bukan dari alam. Contohnya plastik, karet, kaleng, dan kaca. Berbagai bahan tersebut sangat sulit diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Terus-menerus membuang sampah berbahan sintesis akan menyebabkan hilangnya pasokan oksigen yang cukup dalam tanah. Menggunakan bahan tidak ramah lingkungan, bahan yang tidak ramah lingkungan tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi turut membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. 2. Dampak yang ditimbulkan pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan polusi yang terkena. Misalnya timbulan dan penyebab kerusakan kota serta kerusakan ginjal, rasa dan oksigen
yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal. 2. Dampak pada lingkungan atau ekosistem. Selain kesehatan manusia yang terganggu, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem, seperti perubahan kinemasi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun dan berbahaya bahwa pada dosis yang rendah beracun. 3. Cara mencegah agar tidak terjadi pencemaran tanah. 1. Melakukan daur ulang sampah organik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain sebagainya. 2. Tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. 3. Menjaga kelestarian tanaman untuk mengurangi pengikisan lapisan tanah oleh air hujan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Perkenalkan, nama saya Fitria Nurjaya. Saya akan bertanya, bagaimana terjadi apa yang dimaksud pencemaran tanah? Apakah ada pertanyaan lain lagi dari kelompok lain? Ada. Perkenalkan, nama saya Munawaro. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan bertanya apa penyebabnya timbulnya pencemaran tanah. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 dan 4. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri ataupun fasilitas komersial. Dampak yang ditimbulkan pencemaran tanah adalah 1. Dampak pada kesehatan. 2. Dampak pada lingkungan atau ekosistem. 3. Dampak pada pertanian. Apakah jawaban dari kami bisa diterima? Bisa. Kesimpulan, pencemaran tanah disebabkan oleh beberapa faktor, juga contohnya pembuangan limbah di deterjen di tanah dapat menyebabkan mikroorganisme di dalam tanah menjadi mati. Polusi tanah berakibat pada hilangnya lahan subur yang pertanian, berkurangan tumbuhan hutan dan berkurangnya makanan ternak yang dikembangkan. Saran. Jadi sebaliknya, kita tidak melakukan hal-hal yang dapat terjadi pencemaran tanah seperti contoh membuang limbah deterjen di tanah dapat menyebabkan mikroorganisme di dalam tanah terjadi mati dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kami.